Perkenalkan, kami tim Kelor Sakti Green Leader 2020. Kami dari Yayasan Tarakanita. Saya Coach Ruli dan teman-teman anggota tim kami, Petris, halo. Sumar, halo. Wawan. Halo. Kami siap mempresentasikan proyek kami dengan judul memanfaatkan daun kelor untuk meningkatkan gizi dan kesehatan serta peningkatan ekonomi keluarga. Kelor Sakti super aktif Tarakanita. Kelor Sakti di sini, halo semua, halo. Kelor Sakti di sini, halo semua, halo. Kak Ruli dan Kak Patris, Kak Sumar dan Kak Wawan. Kelor Sakti super aktif Tarakanita. Kelor Sakti super aktif Tarakanita. Kelor Sakti Sehat, cerdas, alami. Lingkungan di RW 01 Kelurahan Petogokan merupakan daerah yang padat penduduk sehingga masalah kebersihan, kesehatan, serta kualitas gizi yang buruk menjadi suatu permasalahan di sini. Khususnya dengan jumlah balita kurang lebih 90 anak dan lansia kurang lebih 50 orang memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus. Nah, tim kami Kelor Sakti akan bekerja sama dengan ibu-ibu penggerak PKK dan kader posyandu di Kelurahan Petogokan. Manfaat kelor sangat luar biasa, baik dari sisi kandungan nutrisinya maupun juga untuk mencegah berbagai penyakit. Nah, kandungan dari vitamin E-nya, vitamin C, protein, kalsium, kalium, dan juga zat besinya sangat tinggi. Selain nutrisi yang tinggi, juga untuk mencegah berbagai penyakit seperti jantung, kanker, menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, meningkatkan produksi ASI, juga kesehatan mata kita. Melalui proyek ini kami berharap masyarakat semakin mengenal tanaman kelor, salah satu keanekaragaman hayati kita untuk dilestarikan dan menumbuhkan keinginan untuk menanam sehingga lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat diupayakan di Kelurahan Petogokan. Selain itu, dengan proyek ini kami juga ingin mewujudkan keadilan sosial yang menjadi hak setiap warga, yaitu hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sisi kesehatan dan gizi yang baik, khususnya balita dan lansia yang rawan terhadap pemenuhan gizi dan kesehatan. Melalui proyek ini kami berharap keluarga-keluarga di Kelurahan Petogokan menjadi sehat sehingga merasakan kebahagiaan hidup dan mampu bersyukur atau ke atas kebaikan Tuhan, alam semesta dan sesama. Nah, kegiatan proyek kami antara lain mengajarkan membuat serundeng kelor, teh kelor, kapsul kelor, masker kelor, juga berbagai makanan dan minuman berbahan dasar kelor. Tujuan proyek kami yang pertama adalah mengenalkan dan melestarikan tanaman herbal kelor untuk bermanfaat bagi kesehatan warga. Yang kedua untuk meningkatkan kesehatan dan gizi keluarga, lalu untuk mengatasi gizi buruk balita dan lansia yang ada di RW 1 Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang keempat, masyarakat dapat mempunyai kemandirian dalam mewujudkan ketahanan pangan dan mempunyai kreativitas dalam berbagai makanan yang berbahan dasar kelor. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kewirausahaan skala rumah tangga. Sasaran proyek kami adalah warga RW 01 khususnya balita dan lansia di Kelurahan Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Edukasi proyek kami yang akan dilaksanakan kepada ibu-ibu PKK dan posyandu Kelurahan Petogokan RW 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan memanfaatkan daun kelor menjadi serundeng kelor gurih-gurih gizi, menjadi teh kelor, kapsul kelor, masker, dan body scrub. Bahan-bahan utama untuk pembuatan serundeng kelor adalah tentunya bahan utamanya adalah daun kelor yang sudah dikeringkan, kemudian nanti di blender sehingga menjadi bubuk kelor. Yang kedua adalah kelapa. Jadi kelapa yang tua, karena kelapa ini nanti kan judulnya serundeng nih, dan rasanya gurih sehingga akan menetralisir rasa daun kelor yang seperti jamu. Kemudian bumbu-bumbunya adalah bawang merah,
bawang putih, kemiri, kemudian lengkuas dan serai. Nah, langkah pertama adalah kita akan membumbui dari kelapanya. Jadi ini nanti haluskan. Jadi dari bawang merah, bawang putih, kemiri ya, kemudian dihaluskan sampai halus, kemudian terus disangrai sampai kemudian kering, dan jangan lupa ditumbuk supaya berasa gitu ya, nanti dicampurkan di sini. Nah, terus disangrai terus sampai sungguh-sungguh kering, dan sudah kalau kita penyet begini ya, sudah tidak mengeluarkan air atau minyak dari kelapa itu. Lalu kita masukkan bubuk kelornya ya, terakhir, bubuk kelornya terakhir supaya nutrisinya tidak menguap. Kalau sudah serundeng kelor ini sudah jadi, kita letakkan di toples yang kedap udara, harus tertutup rapat. Kemudian penggunaannya, nah ini penggunaannya bisa ditaburkan di bubur, atau anak-anak tuh suka mie ya, taburkan di mie atau di nasi gitu ya untuk lauk, dan bisa diletakkan di dalam kulkas. Kalau di dalam kulkas itu masa kadaluarsanya sampai 6 bulan. Kalau di luar kulkas 3 bulan. Nah, anak-anak dalam 1 hari baik jika bisa kita memberikan serundeng kelor ini 1 sendok makan dalam 1 hari, karena bisa memenuhi nutrisi tubuh anak-anak balita dalam 1 hari. Begitu juga untuk para bapak ibu lansia, sehingga ini satu solusi. Ketika anak-anak tidak suka sayuran, cukup dengan 1 sendok makan serundeng kelor, maka kebutuhan nutrisi anak-anak terpenuhi. Sehingga apa yang sekarang menjadi kekhawatiran adanya gizi buruk atau stunting di satu daerah, kita bisa mengatasi dengan memberikan serundeng kelor yang sangat murah meriah, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat teh dari daun kelor. Bahan-bahannya tentu saja untuk membuat teh kelor cukup hanya kelor. Caranya langkah yang pertama, tentu saja kita petik atau kita pilih daun kelor yang hijau dan segar. Karena kalau yang kuning kita pilih tentunya tidak akan bermanfaat. Yang hijau tentunya masih banyak gizinya. Lalu setelah kita pilih daun yang hijau, kita rontokkan daunnya. Ini kita pilih seperti ini. Lalu tahap yang ketiga, setelah kita rontokkan daun ini, kita tebar di tampah. Ini. Setelah ditebar di tampah, kita jemur hasil ini yang kita tebar di sini, kita jemur di tempat yang teduh. Jika dijemur di bawah matahari, sebaiknya kita tutupi dengan kertas. Jadi supaya nilai gizi yang ada di daun ini tidak hilang terserap matahari. Setelah kering, kita masukkan ke dalam wadah kedap udara. Selanjutnya, setelah jadi teh, kita manfaatkan. Kita ambil 1 sendok teh yang sudah kering, kita kasih air yang mendidih secukupnya, dan kita tambah dengan gula, atau kalau ada selera yang lain kita tambah dengan madu juga boleh, atau gula aren. Kita diamkan 3-5 menit, selanjutnya kita minum. Lalu sebaiknya konsumsi teh kelor ini sehari 2 kali, pagi dan malam sesudah makan. Baik, selanjutnya saya mau menjelaskan manfaat daun kelor yang hari ini mencoba akan membuat kapsul kelor. Langkah pertama yaitu menyiapkan daun kelor kering, lalu di blender,
menjadi bubuk dan saring hingga halus. Bentuknya seperti ini. Nih. Terus yang kedua, siapkan cangkang dari kapsul. Dilepas dengan dibantu alat pengisi kapsul seperti ini. Caranya, cangkangnya dimasukkan, setelah dibuka dimasukkan, terus ditaburin daun kelor yang udah di blender. Langkah selanjutnya, kalau sudah terisi penuh, bisa ditutup kapsulnya. Ditutup pelan-pelan. Langkah selanjutnya, kalau sudah jadi, kapsulnya bisa ditaruh di toples atau wadah plastik atau dari bahan pengering agar kapsul tidak lembab dan tahan lama. Cara minumnya yaitu dengan 2 kali sehari, setiap pagi dan malam, 1 kapsul. Dan dengan minum kapsul kelor ini secara rutin dapat meningkatkan imun tubuh, apalagi sekarang dari wabah virus corona ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah berbagai penyakit serta mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh sehari-hari karena kandungan nutrisi atau gizi yang tinggi yang ada pada daun kelor. Selanjutnya, kita akan membuat masker wajah dan juga scrub badan dari daun kelor. Bahan utama yang dibutuhkan tentunya ada daun kelor yang sudah berbentuk bubuk ya teman-teman, seperti ini. Lalu bahan kedua yang dibutuhkan adalah bedak bayi. Dan juga yang terpenting adalah air hangat untuk melarutkan kedua bahan di sini. Yang pertama, kita ambil secukupnya bubuk daun kelor. Apabila teman-teman ingin menggunakannya untuk scrub badan, berarti teman-teman bisa mengambilnya lebih banyak. Lalu teman-teman tambahkan dengan bedak bayi secukupnya juga. Dan langsung dituangkan dengan air hangat. Lalu teman-teman udak hingga berbentuk menjadi pasta ya teman-teman. Apabila nanti terlihat lebih cair, teman-teman bisa menambahkan dengan bubuk daun kelor atau dengan bedak bayi. Tapi kalau misalkan terlihat masih keras, teman-teman bisa menambahkan sedikit air seperti ini. Sekarang kita akan mengaplikasikan masker ini ke wajahnya Pak Sumar. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata masker daun kelor ini sangat bermanfaat untuk kulit kita, terutama untuk kulit wajah. Yang pertama, bisa untuk melawan penuaan dan juga bisa untuk mencegah jerawat. Selain itu, manfaat yang sangat banyak banget dicari oleh orang-orang itu adalah mencerahkan kulit wajah kita. Apabila teman-teman memiliki permasalahan seperti komedo yang banyak di hidung, bisa ditambahkan lebih tebal ya teman-teman diaplikasikannya. Silahkan dioleskan di sekitar wajah, sampai leher juga boleh. Nah, setelah seperti ini, teman-teman silahkan diamkan 10 sampai dengan 15 menit hingga masker tersebut mengering. Setelah masker tersebut mengering, nanti teman-teman bisa bilas dengan air bersih sambil dipijat-pijat. Ayo, jangan takut untuk mencoba masker dari daun kelor. Manfaatnya sangat alami dan juga menyehatkan kulit. Demikian penjelasan proyek kami dari tim Kelor Sakti Kantor Pusat Yayasan Tarakanita Jakarta. Mengutip yang disampaikan Van John, seorang akselerator keadilan sosial. Kita tidak perlu menunggu pahlawan di atas kuda putih. Kitalah orang yang sudah ditunggu-tunggu. Anda semua sudah memiliki cukup cinta dalam diri Anda untuk berbuat dan memulai. Salam Lestari.